Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala birri abaina wa ummahatina, a'inna ala birri masyayikhina, a'inna ala ta'atik, a'inna ala tarki maksiatik, a'inna ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut, asyhadata 'inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, perindu kemuliaan para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW dan pecinta yang mulia, guru kita semua, Romo Yai Kiai Haji Nasih Nasrullah. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam mengemban tugas kebaikan. Orang tua menghadap kepada Allah, guru menghadap kepada Allah, kita yang ditinggal. Bagi orang yang kuat iman dan tulus dengan guru, tidak akan ada perubahan. Bagi orang yang tulus dengan seorang orang tua, tidak akan ada perubahan. Bahkan semakin kuat di dalam mengabdi. Para santri, para ustadz-ustadz yang saat ini berjuang di pesantren Mardhatillah. Di saat ada Romo Yai, semangat. Di saat beliau tidak ada, semakin semangat. Karena ini ujian. Bahkan bisa jadi pahalanya hari ini ada lebih gede. Kenapa? Ada ujian, ada hawa nafsu. Oh, dulu ada Romo Yai, ada Kiai. Sekarang tidak ada Kiai, saya makan pergi. Awas, hati-hati. Justru di saat seperti ini ujian. Kalau kita bisa istiqomah, terus istiqomah, ini tanda ketulusan kita di saat bersama Romo Yai waktu itu. Tapi lihat, ada baginda Nabi SAW. Ada orang setelah wafat Nabi, baginda wafat yang qalib alaiki baik, berubah. Ada. Sama, guru wafat berubah. Orang tua wafat berubah. Karena memang di dalam hatinya tidak ada ketulusan. Tapi kalau tulus tidak akan berubah. Dan semoga ini semua yang tulus. Kita di hari ke-40 setelah ditinggal guru mulia. Ditinggal orang tua kita. Ini putra-putra Masya Allah. Dan kebetulan kami menyaksikan keberangkatan beliau menghadap kepada Allah. Kami ingat menghadap kepada kami wajah beliau. Di saat putri beliau menyebut Buya. Dan beliau berkali-kali wajah kami. Melihat kami. Dan keluar dari lesannya kalimat tayyibah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hingga di pukul 3 tepat waktu itu. Malam, waktu Indonesia. Karena di pesawat kami, jam kami tidak kami rubah waktu itu. Tepat jam 3 waktu Indonesia. Beliau ingin menikmati apa yang telah beliau rintis saat di dunia. Amal baik, santri, putra-putra yang soleh-soleha. Beliau ingin menikmati, sudah, alhamdulillah. Satu sisi, kita mengucapkan kita senang karena beliau wafat dalam sebaik-baik keadaan. Pulang umroh. Dari lisannya keluar kalimat mulia. Subhanallah. Beliau dalam kemuliaan. Ternyata kami tahu setelah itu bahwasanya beliau adalah seorang guru. Dan juga punya pesantren. Artinya segala kebaikan ada pada beliau. Kami ingatkan kepada putra-putra dan juga para santri semakin kuatlah berpegang. Ada kegiatan biasanya diadakan oleh para pesantren namanya haul atau reuni dan sebagainya. Itu tidak lain adalah untuk menguatkan ikatan hati kita. Di hari yang ke-40 ini, apa yang ada di hati kita? Yang mulai hatinya mulai berubah, hati-hati. Itu bisikan-bisikan setan. Justru saat ini kita kokoh kendak. Aku tetap berjuang dengan guruku, dengan orang tuaku. Karena Allah, karena Allah, karena Allah. Tidak boleh terganggu oleh apapun.
Dan acara-acara semacam ini nanti akan diikuti dengan 100 hari, akan diikuti dengan acara tahunan atau hall dan sebagainya. Apa sih di balik acara itu yang harus kita pahami? Acara itu tidak lain adalah acara sambung hati kepada orang yang telah wafat. Adapun beliau, kami ingatkan pada para anak, para putra-putri dan juga para santri. Beliau wafat dalam keadaan muslim dengan yakin. Apa buah yang bisa dipetik bagi seorang muslim? Yang mendoakan manusia sejagat. Artinya kalau seandainya kita sebagai seorang anak atau seorang santri tidak mendoakan guru, yang rugi kita. Adapun guru kita sudah didoakan manusia sejagat. Apalagi seorang ustadz. Semua penghuni laut memohonkan ampun. Nah ini, beliau istimewa. Tinggal kita pikirkan kita. Bagaimana ikatan kita dengan guru kita. Semakin kuat kita yang beruntung. Kita tidak mendoakan kita yang rugi. Bukan beliau. Beliau sudah didoakan manusia sejagat. Maka berlomba-lombalah di saat seorang guru wafat. Berlomba-lomba untuk mendekat. Karena Allah, ketulusan kita tingkatkan. Karena ini ujian. Ujian. Bahkan mungkin banyak bisikan-bisikan kepada murid lalu berkata, sudah nggak ada Romo Yai yang gantikan anaknya dan sebagainya. Mulai meremehkan, hati-hati. Ini bencana bagi seorang murid. Bahkan bisa jadi disinilah keberkahan. Akan kita petik setelah seorang guru wafat. Dengan kita mengabdi kepada pondok, terus berjuang di pesantren, meneruskan majelis yang biasa di majelis, semakin istiqomah, disitulah keberkahan Allah akan berikan. Maka yuk, jangan putus, semakin kuat ikatan kita dengan tempat mulia ini. Kemudian, di saat kita mengadakan acara semacam ini, ada beberapa yang harus kita hadirkan. Syariahnya lah bahasanya. Pertama adalah untuk sambung dengan seorang guru, bekti pada guru. Karena bekti pada guru yang telah wafat itu ada 3 kurang lebihnya. Yang pertama adalah mendoakan. Jadi, kalau kami dengan guru kami dengan orang tua kami, kalau kami tidak mendoakan sekali saja waktu sholat, berarti kami sudah durhaka. Setiap sholat, habis sholat kami doakan. Mendoakan orang tua, mendoakan guru. Awas, hati-hati. Ini penting sekali. Yang kedua adalah, kita rela mengeluarkan rizki kita. Kita berikan untuk ke tempat yang mulia, dan kita niatkan untuk orang tua kita atau guru kita. Yang ketiga adalah sambung hati dengan yang dicintai oleh guru. Sambung hati dengan yang dicintai oleh orang tua. Apa yang dicintai oleh orang tua? Macam-macam. Orang tua kita mencintai anaknya, kita harus sambung dengan saudara. Makanya sambung dengan saudara adalah tanda bekti pada orang tua. Termasuk program yang pernah dirintis oleh seorang guru atau orang tua. Kalau kita meneruskan, artinya kita telah berbakti. Program sudah dirintis, kita lanjutkan. Maka melanjutkan program yang dirintis oleh orang tua atau seorang guru, maka itu adalah bekti seorang murid atau seorang anak. Dan juga termasuk diantaranya adalah baik dengan murid-murid. Dan para murid, baik dengan putra-putra guru. Ini termasuk bekti pada guru. Guru sudah tidak ada. Akan tetapi masih ada putra-putranya, ada murid-muridnya. Semakin kuat ikatan kita dengan putra-putra beliau, tanda ikatan kita kuat dengan seorang guru. Ikatan dengan murid semakin baik dengan kawan, persahabatan semakin indah. Tanda kita bekti pada guru. Dan ini harus kita tingkatkan. Dan insya Allah, mardotillah semakin berjaya. Pejuang-pejuang di dalamnya diberi ketulusan, keikhlasan. Murid-muridnya semakin dekat. Semakin kuat di dalam memperjuangkan kemuliaan ini. Murid-muridnya sukses semuanya. Yang biasa hadir di majelis sukses. Dan putra-putra beliau, putri-putri dan cucu-cucu dijaga oleh Allah. Dan akan menjadi sebaik-baik penerus. Seorang guru, seorang ayahanda, seorang kakek. Seorang penerus Rasulullah SAW. Ini yang bisa kami sampaikan. Dan kami bangga satu sisi. Memang ada sedih dengan wafatnya beliau waktu itu. Tapi kami sempat melihat wajah beliau. Saya lihat wajah beliau, wajah yang ceria. Wajah yang sejuk. Tampak. Kami lihat waktu kami buka wajahnya dan kami ikat kepala mulia beliau. Ceria, wajahnya bersih sekali. Ahli khusnul khatimah. Ahli khusnul khatimah beliau. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan khusnul khatimah. Allah menjaga keluarga kita. Menjaga anak-anak kita. Jaga iman. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Jauh dari fitnah. Jauh dari kebencian. Jauh dari dendam. Yang ada hanya cinta, cinta, cinta. Panjang umur semuanya. Semoga majelis ini penuh berkah. Yang memperjuangkan, yang berderma di tempat ini, yang ikut andil dalam memakmurkan tempat ini, semoga Allah beri segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah mengirim ahli surga ke tempat ini, ke majelis ini, mardotillah ini. Allah mengirim ahli surga bisa berjuang di tempat ini.
dan kita bersama mereka. Panjang umur semuanya, sehat afiat dan husnul khatimah. Al-Fatihah.